Puspita ini diperkirakan nipu sampai 20 miliar. Jadi Ayu Puspita ini dia bukan pemain baru lah di industri WO. Dia sering ikut pameran, punya kerjasama sama gedung-gedung. Kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, oke kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Tanggung jawab mana? Sekarang mau jadi gimana deh? Jadi gini tante, saya sebenarnya Loh, dari 20 miliaran yang masuk, saldo perusahaannya cuma 300.000. Guys, makanannya nggak datang, mau makan apa kalau hari H makanannya nggak datang? Masa makan angin sih atau makan janji-janji palsu nih? Nah Mbak Dini, jadi ada trust issue nggak nih ke teman-teman dari vendor catering yang ada di PPJI? Kalau untuk trust issue pasti ada ya, pasti otomatis itu ini. Tapi mudah-mudahan inilah makanya sekarang ini kan kita nih yang pengusaha catering ini lagi baru mau bangkit-bangkitnya, lagi banyak-banyaknya orang udah mulai trust lagi untuk mengadakan pernikahan. Tiba-tiba boom ada masalah lagi seperti ini. Ya kita balik lagi ke para pengusahanya dan para customernya. Kita berjualan itu kan bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi kan kita bisa a long time gitu, bisa lama. Ya bagaimana caranya supaya customer percaya sama kita untuk memesan jasa dari kita. Karena kadang-kadang customer tuh wah dengan harga murah dapat segala macam. Ya customer itu kan pasti wah ya oke, langsung deal apa gimana. Dapat supplier murah kali Dapat ya. supplier murah, mungkin dapat supplier murah. Semurah-murahnya supplier juga. Masa dia juga nggak mungkin lah. Saya aja juga catering industri cari supplier murah sama aja sih. Sama aja harganya ya. Nggak bisa kita bohongin. Tapi ya Tapi ini enggak. kembali lagi lah kita kalau bisa calon-calon pengantin jangan tergiur ya. Biasa kita kalau beli harga murah kan kayaknya gue bisa dapat lebih murah. Nah saya bingung Pak Dwi, beli venue. Emang ada venue mau kasih gratis, coba Pak Dwi gimana Jadi tuh, gini, Pak? sekarang yang akan kita selesaikan adalah bagaimana solusinya. Iya. Ya, ke depan bagaimana. Iya. Kalau kita melihat peristiwanya sekarang ini, memang kondisi ekonomi belum Membaik. baik-baik saja. Iya. Siapa yang ditawarkan dengan harga rendah, pasti dia akan ambil. Itu masyarakat kita. Masyarakat kita itu masih seperti itu. Tidak mengutamakan kualitas, tapi harga dulu. Tapi juga kita lihat dulu siapa Di belakangnya. di belakang itu, harus juga kita sama-sama bisa mengantisipasi. Bagaimana sih caranya? Satu, ya kan. Sekarang media sosial sudah begitu hebatnya. Iya. Siapa yang bisa mengalahin media sosial? Iya. Dia akan bisa lebih tertarik dengan media sosial. Yang kedua, pameran. Penyelenggara pameran juga harus selektif. Kenapa? Di dalam pameran pun mereka bisa memberikan harga yang murah. Siapa yang ditawarkan, otomatis akan milih yang lebih murah. Iya. Dengan kualitas spek yang sama misalnya. Kan milih yang murah. Dan dia akan melihat dari situ bagaimana portofolionya, akan lihat di medsos. Setelah dilihat di medsos, mereka tertarik. Wah, dengan iming-iming sekian banyak itu. Itulah dunia sekarang itu, selain medsos juga pameran. Pameran ini juga kita harus betul-betul bisa memberikan edukasi kepada penyelenggara pameran. Jangan asal menerima dan mendapatkan uang yang banyak sehingga mereka bisa membuka siapa saja ke pameran. Benar, Yang terjadi Pak, kan benar, itu. benar, Sekarang, ya kan? benar, Pak. Kalau punya uang bisa ikut pameran, Iya. bisa ngambil berapa stand jadi satu, Iya, iya. menjadi sekian banyak yang dia bisa jual. Betul. Itu yang menjadi penyebab kita. Ketiga, dia pada saat penyelenggaraan pertama itu bagus, penyelenggaraan kedua bagus, ketiga juga begitu. Siapa yang melihat itu dan mereka kan datang langsung kepada kegiatan itu. Mereka membuka test food misalnya. Datanglah ke tempat saya, nanti saya akan menjalankan kegiatan pernikahan pada tanggal sekian. Mereka datang dengan test food, coba Penampilan semua. yang Sementara test food itu bisa beli di mana saja, bukan Jadi produknya. dapat sendiri. Bisa beli di mana aja yang enak kita kumpulkan menjadi satu, sehingga orang itu akan tertarik. Oh iya, enak, harga murah. Siapa yang nggak tertarik? Disitulah jebakan yang memang itu harus kita antisipasi. Solusi yang terakhir untuk bisa bagaimana kualitas bagus harus menjadi anggota PPJI. Karena biar terfilter. Ya, Bisa terfilter. kefilter. Ya. Semuanya pun mungkin. Kalau misalnya sudah menjadi anggota PPJI, pasti akan terkontrol oleh ketuanya. Gedungnya harus menerima rekanan itu sebagai anggota. Kalau tidak menjadi anggota PPJI, ya sudah. Jangan melihat bahwa itu mendapatkan uang yang banyak saja. Wah, asal masuk, asal uang terima, dan akhirnya menjadi sesuatu yang sekarang ini. Tapi kalau semua gedung itu diwajibkan
diwajibkan untuk menerima vendor atau rekanan mitra kerjanya itu harus melalui Anggota asosiasi. asosiasi. Dan gunanya organisasi juga jangan hanya bagaimana mengambil sikap atau keuntungan sendiri saja, tapi juga harus bagaimana melindungi para anggotanya ini. Kalau anggotanya terlindungi semuanya, sejahtera, pasti semua akan jalan baik. Kuncinya ada di kita-kita ini sekarang. Bagaimana kita-kita ini berempat ini mau bagaimana wedding ke depan itu ada di sini. Ini sebenarnya yang perlu kita perbaiki, Mas, ataupun stigma yang perlu kita lurusin nih, kita edukasi bareng-bareng. Karena memang WO ini kan sebenarnya profesi ya, Mas ya. Ya, sedangkan yang terjadi di luar sana, misalkan urusan tenda, dibilangnya urusan WO. Ada nikahan di rumah, Bener banget. yang viral-viral kemarin tuh Bener lagi. dekornya yang error nih, yang dipertanyain WO-nya gimana sih? Makanan kurang, WO-nya gimana sih? Karena mungkin WO-nya yang ngurusin. Betul, penghulu telat nggak datang, WO-nya gimana sih? Iya. Ngomongnya nggak datang. Lah, gimana? Padahal yang pesan kan keluarga ya. Betul. Nah, ini yang sedang kita upayakan, Mas. Dari Hastana kan kalau di negara kita udah ada sertifikasi profesi ya via BNSP. Nah, itu yang sedang kita upayakan supaya WO ini sah jadi profesi yang bener, terverifikasi. Dia kayak driver, dia punya SIM, jadi Betul. memang udah terverify. Nah, itu yang sedang kita upayakan supaya negara hadir mensertifikasi WO sehingga misalkan kayak Pak Dwi tadi bilang yang jadi rekanan gedung tuh harus masuk PPJI. Nah, berarti begitu juga mungkin ke depannya jauh beberapa tahun ke depan yang boleh ngaku WO ya emang yang punya sertifikasi WO. Saya mau tanya Mas Pak Iya, Tor, ya. Pak Dwi, Apa bedanya wedding organizer sama wedding planner? Ini sebenarnya materi basic trainingnya Hastana nih, Mas. Jadi wedding organizer itu adalah kelompok, jadi nggak bisa sendirian nih Pak. Iya, Iya. Kelompok yang bertugas untuk mengakomodir atau mengorganisir pelaksanaan acara di hari H, acara pernikahan di hari H. Wedding planner dia akan kerja jauh hari sebelumnya, bisa jadi berapa bulan sebelumnya atau bahkan setahun 2 tahun sebelumnya. Merencanakan. Nah, sedangkan wedding service itu yang semuanya All ada in di paket. dalam. Iya. Perlu kita luruskan sebenarnya by Ayu Puspita ini di Instagramnya itu ada tuh Ayu Puspita wedding organizer. Sedangkan yang dia jual dia nggak punya prestis WO. Nggak ada. Misalkan nih Mas Adi pengen datang ke kami. Nggak ada. Mas, aku minta WO-nya aja. prestis WO dong. Aku bisa kasih prestis WO kan gitu. Harganya sekian. ini Sedangkan gimana? kalau di by Ayu Puspita WO itu bonus, Bu. Udah Udah masuk include. dalam paket. Iya. Sebagaimana gedung dibilang Iya. free gedung. Kenapa WO jadi sasaran? Karena WO itu sebenarnya nggak bisa WO hari H doang, Mas. WO itu harus hadir beberapa hari sebelumnya sekurang-kurangnya. Dan dia harus paham vendor yang terlibat itu Betul. ya, dia harus paham. Jangan sampai WO itu datang hari H nggak dapat briefing apa-apa, ditanyain, Mas tamunya berapa? Nggak tahu. Mas ini cateringnya berapa porsi? Nggak tahu. Emang harus WO itu harus terinform. Nah, itu yang kami upayakan di sana. Kita punya standarisasi kerja, bahwasanya supaya WO itu kerjanya punya standar yang benar. Sekarang tuh banyak banget WO baru yang bermunculan. Sejarahnya, sebetulnya pada saat pandemi itu harus Berubah pakai segalanya. proses berubah segalanya sampai dengan sekarang. Itu upaya kita pada saat bagaimana kita berjuang, saya, Bu Dini dan teman-teman lain Betul, itu supaya supaya wedding itu bisa dibuka Iya untuk benar, pada benar. saat pandemi. 2021, 2020. Oke, setuju, tapi harus pakai Pakai WO. WO atau tata Ada cara. yang mengatur karena kan Apa jaraknya namanya gimana. itu ada caranya bagaimana supaya tertib. Tertib. Jadi undangan itu tertib, ada Iya, batasan-batasan. salaman juga jarak-jarak Harus jauh, jarak jauh. kayak Dan gimana. pada masa Jadi itu benar-benar ada buku pakai panduan WO. malah. Ada Iya. buku panduan itu Iya. pada saat itulah WO itu akhirnya sampai sekarang ini jadi sekarang banyak. menjadi kebiasaan pernikahan mesti pakai WO. Jadi booming. Dan sebetulnya juga kalau kita analisa baik itu betul kok harus ada WO Iya benar. supaya memudahkan yang punya hajat itu supaya aman. Betul. Iya. Selain aman tenang, semua diserahkan pada WO tadi. Yang sekarang terkumpul di Hastana, jadi Hastana itu singkatan dari Himpunan Pengusaha Penata Acara Pernikahan, Pak. Iya. Nah, meliputi di dalamnya ada wedding organizer dan wedding planner. Ini wedding planner dan organizer ini masih bisa jalan bareng lah. Kemudian banyak lagi di luar sana yang tadi dekor mencantumkan wedding organizer, catering masuk Juga wedding ada. organizer, MUA wedding organizer. Ini yang pengen kita sama-sama edukasi. Jadi kalau wedding planner dan organizer, as long as dia profesional itu no issue sebenarnya, Pak. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika ada vendor-vendor yang bukan pakemnya wedding organizer mengklaim dirinya sebagai wedding organizer. Nah, makanya kita menekankan bagaimana caranya supaya kita punya standarisasi yang bagus. Nah, di Hastana itu yang sedang kita godok dan masih dalam proses supaya kedepannya para WO melalui Hastana bisa dapat sertifikasi profesi. Generasi sekarang yang menikah itu usia berapa? Mostly ada 27 ke atas. Iya. Ya, Iya. dimana itu mungkin gennya Gen Z. Karena trennya adalah mereka tuh nggak mau pusing. Karena mereka adalah generasi yang bekerja, terus kemudian mereka mau yang serba instan, nggak mau ribet. Beda kalau zamannya Pak Dwi dulu atau Mbak Dini kan untuk pernikahan itu memang ribet. Panitianya aja udah kayak panitia acara Iya, betul. pesta rakyat Betul. kan. Iya. Nggak? Panitianya saja. Jadi gini nih, aku mau Coba-coba. zaman dulu banget ya kira-kira 15 hampir 20 tahun. Itu tuh
ada salah satu anggota kita, udah almarhum, Oh. itu yang menginikan paket catering. Menginisiasi, mulai. Ya kayaknya supaya untuk orang cari harga murah Oh. dengan paket itu Iya, ada iya. zaman dulu. Hmm. Akhirnya berkembang sekarang semua